Halo, saya Revail Lesari dari Psikologi 2C Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala penyakit stroke. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit gejala stroke. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu stroke. Stroke adalah serangan akut mendadak dari difungsi otak vokal dan global yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak yang berlangsung lebih dari 24 jam. Menurut penulis, stroke adalah encephalopati fungsional vokal dan global yang disebabkan oleh obstruksi aliran darah otak yang disebabkan oleh peredaran darah atau obstruksi dan gejala serta tandanya sesuai dengan bagian otak yang terkena. Orang yang bisa sembuh total, cacat atau bahkan meninggal menurut Goleman 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit awal gejala penyakit stroke. Yang pertama ada menurut Randy Margaret 2015 yaitu infrak otak 80% di mana emboli kardiogonik, fibrasi atrium, dan artima lain trombus mural dan vertikal kiri, penyakit katup mitral atau aorta, endokarditis atau infeksi atau non-infeksi. Yang kedua, emboli paradoksal, emboli arkus aorta, aterostrombotik atau penyakit pembuluh darah yang sedang dan besar. Dan yang ketiga, penyakit intraksineal arteri carotis interna, arteri cerebri interna, dan arteri basilaris lacunar atau oklusi arteri perforans kecil. Selanjutnya perdarahan intracerebral 15%, hipertensi, malformasi arteri vena, angiopati arteriolit, pendarahan subarachnoid 5%. Dan yang terakhir, penyebab lain dapat menimbulkan infrak atau pendarahan trabus sinus daura, diseksi arteri karotis atau vertebralis, vaskulitis sistem saraf pusat atau penyakit moya akumulasi arteri besar intraklinikal yang progresif, dan migrain, kondisi hiperkoagulasi, penyalahgunaan obat, dan kelainan hematologis atau anemia, sel sabit, politeisma atau leukemia, serta myxoma atrium. Itu penyebab atau gejala awal penyakit stroke. Selanjutnya akan menjelaskan tentang gejala stroke yang dialami oleh usia di atas 45 tahun, karena gejala yang dialami banyak terjadi di usia 45 tahun ke atas atau 45 tahun, di mana adanya faktor yang menyebabkan gejala stroke dapat kita hindari karena gejala stroke dapat berdampak dari perubahan fisik, yaitu perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah kehilangan fungsi motorik, yaitu diantaranya kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh dan tubuh tidak dapat berfungsi secara normal dan baik. Dan selanjutnya, perubahan sosial yang dialami gejala stroke adalah dampak sosial yang terjadi pada pasien. Gejala pasca stroke adalah salah satunya disebabkan karena adanya masalah komunikasi, diantaranya kesulitan dalam berbicara, gangguan berbicara, dan sering melatih untuk mengganggu fungsi kognitif, di mana pasien menunjukkan gejala lapang perhatian terbatas, kesulitan dalam pemahaman, pelupa, depresi, dan cemas. Itu adalah gejala yang bisa dialami oleh stroke. Akan menjelaskan identitas narasumber observasi saya yang berinisial RD. Bapak RD ini berusia 53 tahun dan beralamat di BSD Tangerang Selatan, yang didiagnosa klinis stroke isi infrak atau stroke, dan hubungan dengan saya itu adalah narasumber observasi, di mana Bapak RD mengalami perubahan perilaku dalam aktivitas sehari-hari. Jadi perubahannya itu kemampuan berpikirnya berkurang dan sedikit lupa ingatan. Sikap Bapak RD dalam melakukan kegiatan aktivitas sudah kembali normal dan keadaan yang baik, karena kejadiannya sudah 1 tahun yang lalu. Sekarang sudah masa pemulihan dan sudah mulai kembali normal. Ada dampak dari gejala stroke yang dialami Bapak RD dalam kemampuan berpikirnya, terutama untuk hal dalam mengingat sesuatu. Kondisi fisik Bapak RD sebelum mengalami gejala stroke sehat dan dalam keadaan yang fisik yang baik. Dan sesudah dalam mengalami gejala stroke itu fisik tidak ada perubahan atau bisa dibilang secara normal. Penyebab awal gejala Bapak RD mengalami stroke itu tidak tahu oleh pihak keluarga, karena Bapak RD mengalami gejala stroke jauh dari pantauan keluarga, di mana Bapak RD mengalami stroke itu berada di dalam bis dalam perjalanan ke rumah orang tuanya di Malang, dan kejadian ini Bapak RD sendiri, tidak ada pemantauan dari anak bahkan istrinya. Gejala yang dialami Bapak RD itu tiba-tiba dari bangun tidur dalam perjalanan, dan gejala awalnya terjadi lupa ingatan, di mana kemampuan berbicara bapaknya juga mengalami permasalahan atau terganggunya dalam pembicaraan atau ingatan. Gejalanya mirip dengan disleksia yang dialami oleh Bapak RD. Pada saat mengalami gejala stroke, kalau diajak ngomong, Bapak RD tidak berbicara dengan yang baik dan normal.
Saran dari saya, melihat dari banyaknya teori yang saya temui, tidak semuanya Bapak RD mengalami gejala yang dialami oleh penderita stroke. Bapak RD harus banyak beraktivitas seperti olahraga yang tidak memberatkan gejala stroke, dan makan makanan sehat, tidak mengandung banyak kolesterol dan darah tinggi, selalu waspada terhadap gejala yang nantinya akan dialami kembali oleh Bapak RD, dan sering melakukan kontrol ke rumah sakit untuk melihat bagaimana kemajuan dalam masa pemulihan gejala stroke yang dialami Bapak RD. Hindari dari kegiatan yang berisiko mengalami gejala stroke, dan Bapak RD lebih sering melakukan komunikasi secara rutin terhadap keluarga, terutama lebih penting karena untuk memulihkan kembali ingatan yang hilang atau lupa. Semoga Bapak RD bisa kembali secara normal dan baik seperti semula. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu semua penjelasan dari observasi wawancara saya selama ini untuk memenuhi tugas akhir Biopsikologi 2C mata kuliah psikologi saya.